Ini dia lontong sayur khas dari Trenggalek. Tampilannya nggak beda jauh ya sama lontong sayur pada umumnya. Di Trenggalek, lontong disebut dengan nama sopil. Bentuknya bukan bulat memanjang, Fems, tapi kerucut seperti tumpeng berukuran mini. Untuk kuahnya juga terbuat dari santan dengan cita rasa pedas. Masyarakat setempat menyebutnya jangan. Sebetulnya sayur jangan bisa menyesuaikan selera masing-masing. Tapi di warung sederhana ini menggunakan tewel, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan nangka muda. Mayoritas penjual sompil masih menggunakan treatment lama, yaitu membungkusnya dengan lembaran daun pisang. Tujuannya bisa memberikan rasa khas tersendiri pada sompil. Fems, sompil yang dibuat dengan bentuk kerucut ini mengacu pada penyebutan semacam keong yang memiliki cangkang mengerucut. Katanya si Fems, sompil Mak Sontring, warga Dusun Beji, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ini sudah ditekuni sejak tahun 2000, Fems. Menurutnya, jangan alias sayur nangka yang dibuatnya berbeda dengan yang lain. Ramuan Mak Kontring terletak pada proses pengolahannya yang harus diinapkan semalaman. Itu tuh kuncinya, agar sayur yang dihasilkan lebih nikmat. Soal harga, nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam, Fems. Harga seporsi sompil khas Trenggalek ini dibanderol dengan harga Rp5.000. Disajikan dengan tempe goreng sebagai lauknya. Murah banget kan? Fems, nggak cuma ikan tuna, di Trenggalek juga punya menu dari ikan belencing sebagai campuran olahan pakis. Kuliner ini harus diolah dengan benar agar tidak menimbulkan sensasi gatal. Oh iya, pakis yang tumbuh di tanah lembab ini punya kandungan niasin dan kalium. Kalau dikonsumsi secara teratur, bisa melindungi jantung dan menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Sayur pakis juga baik menurunkan tekanan darah dan mengurangi peluang terkena stroke serta penyakit jantung. Sedangkan campuran ikan belencing bisa menghaluskan dan mencerahkan kulit karena kandungan vitamin D yang sangat tinggi. Selain bumbu dapur yang disiapkan, ikan belencing juga harus dimatangkan dulu ya. Fems, ikan belencing ini juga dikenal dengan sebutan ikan kue, Fems. Tapi ada juga yang menyebutnya dengan ikan bubara. Oh iya, pakis yang digunakan sebaiknya masih muda, Fems. Tandanya bisa dilihat dari daunnya yang masih kuncup dan melingkar. Tekstur pakis muda ini lembut dan lezat dibandingkan dengan pakis tua yang teksturnya cenderung keras seperti ranting kayu. Batang bawah pakis sebaiknya dibuang karena teksturnya cenderung keras. Buang kira-kira 4 hingga 5 cm dari pangkalnya. Pakis juga ada yang dibelah menjadi 2 bagian agar saat dimasak cepat matang. Pakis yang terlalu lama dimasak tampilannya jadi kurang menarik dan berubah warna menjadi menghitam. Oh iya, Fems, pakis bukan hanya dikenal di Indonesia saja, tapi biasa juga dihidangkan sebagai masakan di beberapa negara seperti India dan negara-negara di Amerika yang dikenal dengan sebutan fiddlehead fern. Meskipun pakis tumbuh hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, ternyata tanaman jenis paku-pakuan ini sulit didapat karena agak sulit dibudidaya. Kalau pakisnya sudah matang, tinggal bikin bumbunya deh. Nggak cuma bikin makanan semakin lezat, bumbu dapur ini juga baik untuk kesehatan tubuh. Misalnya, bawang merah dan putih yang menjadi bagian keluarga Allium. Bahkan, banyak yang menganggap bawang sebagai makanan obat. Kalau aromanya sudah keluar, pakisnya bisa dimasukkan ke dalam wajan. Nggak lupa, daun salam dimasukkan paling akhir agar aroma yang dihasilkan lebih nikmat, Fems. Karena ikan belencingnya udah matang, nggak perlu lama-lama dimasak. Asal aroma ikan dan pakisnya sudah menyatu, api harus segera dimatikan deh. Wah, nikmat banget nih. Fems, tewel nggak cuma bisa ditemukan dalam bentuk kuliner berkuah santan aja. Masih di Kabupaten Trenggalek, tewel cocok dicampur dengan ikan tuna yang dibungkus rapi kayak gini. Masyarakat setempat menyebutnya dengan botok tewel ikan tuna. Ngomongin tewel alias nangka muda, buah ini memang mudah didapat. Bahkan sering dijadikan sebagai campuran sayuran dan masakan tradisional lainnya. Misalnya gudeg khas Jogja sampai gulai nangka khas Minang.
Karena teksturnya yang berserat, nangka muda kerap dijadikan pengganti daging yang mulai populer di dunia sejak tahun 2015. Tewel juga sejajar dengan jamur dan jadi jawarannya para vegetarian. Jangan lupa cabai yang nggak cuma bikin pedas, tapi bikin warna botok lebih menyegarkan mata. Gini-gini fams, beragam nutrisi dari cabai sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan kapsaisin dari dalam cabai bisa meredakan rasa sakit otot dan sendi tuh. Tapi ingat, jangan mengkonsumsinya secara berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan tuh. Buah nangka muda ternyata juga punya manfaat yang mirip-mirip sama cabai fams, mulai dari vitamin A, vitamin B, serat, protein, dan lainnya. Fams, letak Trenggalek yang berada di selatan Provinsi Jawa Timur membuat hasil lautnya melimpah tuh. Ikan tuna sangat mudah ditemui di sini. Ikan yang menjadi menu favorit sebagian besar masyarakat Indonesia karena dagingnya yang tebal, tergolong mudah diolah, dan teksturnya lembut dimakan. Botok ini juga membutuhkan telur fams. Gak hanya bikin rasa makanan jadi sedap, bagian putih telur ini juga mengandung protein yang bersifat adhesivitas yang tinggi, berfungsi sebagai pengikat bahan lain yang menjadikan teksturnya menyatu. Fams, botok ini sebagai kuliner sederhana khas Pulau Jawa. Awalnya sih terbuat dari ampas atau bungkil kelapa. Kemudian botok dimodifikasi dengan tambahan protein lain. Bahkan ada yang menambahkan larva tawon atau lebah tuh. Tinggal bungkus pakai daun pisang aja deh. Daun pisang juga bisa memberikan aroma makanan jadi lebih khas dan sedap. Nggak heran ya kalau kuliner dengan daun pisang dipercaya bisa menggugah selera makan penikmatnya. Pembungkus ramah lingkungan ini mengandung antioksidan alami yang bisa membantu melawan senyawa radikal bebas masuk ke tubuh fams. Selain itu, daun pisang punya lapisan lilin yang diyakini sangat bermanfaat untuk membunuh patogen. Mantap, bisa memberikan perlindungan tambahan bagi makanan agar terbebas dari bakteri dan kuman penyebab penyakit deh. Fams, gak hanya kulinernya aja menggugah selera, minumannya juga nggak mau kalah. Indonesia yang dikenal memiliki iklim tropis memiliki beragam minuman khas yang menyegarkan. Salah satunya es badek kolang-kaling. Kandungan karbohidrat yang dimiliki kolang-kaling bisa memberikan rasa kenyang bagi siapapun yang mengkonsumsinya fams. Kandungan mineral seperti potasium dan kalsium juga mampu menyegarkan dan memperlancar proses metabolisme. Sesuai dengan namanya, hanya kolang-kaling dan badek yang harus digunakan untuk minuman ini. Tambahan sedikit santan bisa bikin rasanya jadi lebih gurih. Fams, di daerah lain, badek disebut dengan legen atau lahang, yaitu minuman tradisional yang berasal dari sadapan air pohon aren. Badek punya rasa yang manis, sedikit asam dengan aroma harum khas gula. Nggak heran kalau kata legen sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu legi yang artinya manis. Salah satu minuman yang sudah ada sejak zaman dahulu, saat ini badek masih bisa ditemui di beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satunya adalah di Kabupaten Trenggalek, fams. Pohon aren gak hanya bisa menghasilkan sedapan airnya saja, tapi ada buah kolang-kaling yang dihasilkan. Buah yang sering dipakai sebagai campuran kolak dan es campur ini biasanya ditambahkan pewarna agar tampilannya semakin menarik. Oh iya, kolang-kaling ini sudah dilakukan perebusan sebelumnya untuk menghilangkan getah fams. Jadi perebusan yang kedua ini hanya untuk membuat teksturnya jadi kenyal dan empuk. Beh, nggak bakal bisa nolak deh kalau siang-siang ditawarin minuman seger kayak gini. Kabupaten Trenggalek merupakan kota yang melegenda dengan jajanan gurih seperti alen-alen dan keripik tempe. Dan gak cuma itu aja, Trenggalek juga punya pia loh. Tentunya pia asli Trenggalek ini berbeda dengan pia dari daerah lain. Selain isi kacang hijau dan coklat, pia ini juga menggunakan tape singkong sebagai isiannya. Secara garis besar, ada dua jenis pia yang dijual di sini, yaitu pia kering dan pia basah. Harganya juga relatif terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga belasan ribu rupiah per kotaknya. Gak heran kalau pia ini dijadikan buah tangan Kabupaten Trenggalek.
Pia dibuat dengan bahan yang sama seperti pembuatan bakpia yang ada di Yogyakarta, fams. Pembedanya, kulit pia Trenggalek ini lebih tipis. Dengan bahan dasar tepung terigu, telur, dan mentega, kulit pia kering biasanya dibuat cup tipis, lengkap dengan tekstur yang berlapis. Meskipun terlihat sederhana, proses pembuatan pia nggak gampang tuh. Proses pembuatannya juga harus ditangani oleh orang yang sudah paham, fams. Proses-proses ini meliputi pembuatan bahan, pembentukan, pengukusan, sampai pendinginan. Kalau salah, kemungkinan besar hasilnya mengalami kegagalan produksi. Selain margarin yang digunakan dalam kadar yang tidak sedikit, tekstur kulit pia yang berlapis didapatkan saat proses penggilingan ini, fams. Proses penggilingan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ketika digiling, adonan harus dalam keadaan terlipat ya. Oh iya, setiap kali menggiling, adonan harus diputar agar lapisan terbentuk. Fams, istilah pia tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Trenggalek, khususnya Desa Ngulan Wetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Soalnya, jajanan manis dengan isian kacang ijo ini menjadi sumber pendapatan utama beberapa penduduk. Dulunya pia memiliki kulit yang tebal dengan isi yang gak sebanyak itu, fams. Isinya juga cuma satu jenis aja, yaitu kacang hijau. Seiring dengan berkembangnya zaman dan permintaan konsumen yang meningkat, banyak produsen pia berupaya melakukan inovasi terhadap pia yang dihasilkan. Tapi para produsen selalu berupaya menjaga keaslian resep original pia seperti isian kacang hijau. Soalnya minat konsumen terhadap pia isi kacang hijau masih lumayan banyak tuh. Tahap pemanggangan juga menjadi tahap paling penting. Agar pia yang dihasilkan cantik, oven dengan api bawah harus tepat dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Pia dipanggang kurang lebih 15 menit atau sampai setengah matang. Baru dibalik, fams. 15 menit kemudian pia bisa matang sempurna dan kita keluarkan dari oven. Fams, Kabupaten Trenggalek yang terletak sejauh 180 km di tenggara kota Surabaya menjadikannya dikaruniai kekayaan alam yang melimpah. Di pesisir selatan Jawa Timur, Trenggalek punya banyak pantai. Salah satunya adalah Pantai Karanggongso. Pantai Karanggongso ini memiliki keindahan pasir putih yang lembut dengan pemandangan alam yang cantik. Pantai ini juga punya karakter ombak yang tenang, dengan garis pantai yang panjang sehingga bisa membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam. Fams, pengunjung juga betah berlama-lama di pantai ini karena tersedia berbagai fasilitas dan wahana bermainnya. Salah satunya adalah banana boat. Oh iya, banana boat yang sebetulnya memiliki arti perahu pisang ini merupakan sejenis perahu karet tanpa mesin dan digunakan untuk rekreasi. Kemudian penyebutan ini bergeser menjadi sebuah permainan water sport alias permainan air yang berbentuk seperti pisang, fams. Perahu karet yang digunakan terbuat dari karet yang tebal dan ringan. Jadi speedboat tidak memerlukan tenaga ekstra untuk menariknya. Apalagi kalau jumlah maksimum penumpang yang naik perahu ada 6 penumpang dan 1 pemandu. Fams, jarak antar speedboat dan perahu pisang kurang lebih 5 meter. Nah, panjang tali ini untuk mempermudah komunikasi antara sopir dengan pemandu banana boat. Pengunjung yang menggunakan life jacket ini cukup duduk di tabung utama, sementara kaki mereka diletakkan di kedua tabung yang berada di samping perahu untuk menstabilkan perahu. Menaiki banana boat dianggap sebagai kegiatan yang lebih aman daripada ski air atau olahraga air lain yang ditarik oleh perahu, fams. Cara kerjanya mirip-mirip seperti orang yang sedang menunggang kuda. Perahu yang ditemukan oleh Glenn Matthews pada akhir 1980-an ini lebih seru lagi kalau menerjang ombak, fams. Wuhuu! Nggak cukup di situ aja, ada atraksi tambahan nih, yaitu banana boat dibalik agar semua penumpang jatuh dan basah kuyup. Inilah yang bisa menambah keseruan menaiki banana boat karena ada sensasi takut terjatuh ke air. Tapi tenang, penumpang tidak akan tenggelam ke dalam pantai karena adanya life jacket ini. Life jacket memiliki polar atau daya apung yang lebih besar daripada berat penggunanya, fams.
Life jacket kayak gini pertama kali dipatenkan oleh Dr. John Wilkinson pada tahun 1765. Dulunya life jacket ini digunakan oleh para tentara angkatan laut sebagai peralatan rescue. Sebelumnya, para pelaut Norwegia sudah lebih dulu menggunakan pelampung berbahan kayu. Seiring dengan berkembangnya zaman, bahan yang digunakan untuk life jacket makin canggih, mulai dari udara sampai berbahan spons dan styrofoam. Fems, ngomongin tentang laut nggak jauh-jauh dari kapal yang digunakan. Yap, betul, pinisi. Tapi kapal ini versi mini alias ekonomis. Hehehe. Kapal pinisi ini sudah banyak yang dibuat sebagai miniatur untuk buah tangan dan kenang-kenangan. Di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, ada komunitas kreatif yang rajin membuat karya kece, Fems. Bisa banget nih hasil karyanya dijadikan sebagai pajangan di rumah. Fems, karena ingin membuat kria alias keterampilan tangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bambu yang masih berbentuk tabung kayak gini nggak perlu yang panjang-panjang, Fems. Cukup berukuran 30 cm saja. Fems, pinisi dengan konsep miniatur menjadi tiruan suatu objek yang bentuknya menyerupai aslinya. Hanya saja ukurannya jadi lebih kecil. Sudah tahu dong kalau kapal pinisi sendiri merupakan sebuah masterpiece dari dunia pelayaran Indonesia. Nah, kapal ini diciptakan oleh suku Bugis di Sulawesi Selatan. Oh iya, Fems, kapal pinisi versi aslinya sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum tahun 1500-an loh. Bikinnya juga nggak sembarangan, alias ada ritual adat tertentu yang harus dijalankan. Dibuatnya juga berdasarkan feeling, Fems. Jadi nggak ada tuh yang namanya rancangan atau sketsa awal. Eits, nggak boleh disepelein. Kapalnya tetap kokoh dan kuat hingga berpuluh-puluh, bahkan ratusan tahun lamanya loh. Oh iya, bagian badan kapal harus dibuat tertutup dengan permukaan datar. Jadi harus dipasang pelan-pelan dan dipastikan lemnya menempel kuat antar bambu yang satu dan yang lainnya. Ternyata bikin gini nggak semudah membalikan tangan. Untuk membuat pinisi versi mini membutuhkan waktu lebih dari 3 hari. Soalnya banyak detail yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang ekstra. Tinggal pasang layar deh. Bagian ini nih yang terpenting. Pinisi dikenal sebagai kapal yang menggunakan jenis layar sekunder dengan 2 tiang layar utama. Untuk warnanya bisa dibuat sesuai selera ya. Mau original, merah, hitam, atau sesuai dengan request pemesannya. Kalau soal harga, bervariasi, Fems, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan detailnya. Yang jelas jauh lebih murah dari harga kapal aslinya yang bisa mencapai 2 miliar rupiah. Hehehe. Fems, meskipun Trenggalek terletak di pesisir selatan Jawa Timur, bukan berarti susah untuk mencari wisata di ketinggian ya. Topografi Trenggalek yang naik turun membuat kabupaten ini punya segudang wisata yang jarang dimiliki oleh kabupaten atau kota lain di Indonesia. Wisata Tebing Lingga yang biasa disebut dengan WTL ini memiliki ketinggian 360 meter dan kemiringan nyaris 90 derajat. Gak heran kalau lokasi ini jadi idola para pemanjat tebing. Siapa sangka, Fems, wisata yang dibuka sejak tahun 2018 lalu ini menjadi bekas penambangan besar dan sumber bencana karena kerusakan alam yang parah. Sekarang sih udah gak ada kesan horor karena sudah dibangun fasilitas yang oke banget. Mulai dari gazebo, tempat selfie, sampai permainan yang ramah anak. Fems, gak hanya menikmati keindahan pemandangan alam saja. Di sini juga memungkinkan pengunjung untuk menguji adrenalin dengan Flying Fox. Gak main-main, Fems. Flying Fox di sini cukup menantang karena meluncur di atas lembah. Panjang lintasan yang lebih dari 100 meter memungkinkan pengunjung untuk meluncur di atas pucuk-pucuk pohon sengon yang tumbuh di dasar lembah. Oh iya, Flying Fox sebenarnya istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris yang mengacu pada aktivitas gravitasi menggunakan zip line. Sebetulnya, Fems, Flying Fox nggak berhubungan dengan aktivitas meluncur di ketinggian yang dilakukan manusia kayak begini loh. Flying Fox berasal dari kata flying yang artinya terbang dan fox berarti rubah. Dalam bahasa Indonesia, hewan ini disebut dengan kalong alias kelelawar pemakan buah.
Dulunya Flying Fox digunakan untuk mengantarkan makanan dan peralatan lain dari satu tempat ke tempat lain yang posisinya berseberangan dan dipisahkan oleh sungai besar. Saat itu pasukan Australia lah yang menggunakan cara ini untuk mengirimkan surat dan amunisi di tengah kondisi peperangan. Kalau sekarang sih permainan ini digunakan untuk melatih keberanian anak-anak mulai dari usia TK. Itu tadi sedikit penelusuran keberagaman yang ada di bumi Trenggalek. Nah, keberagaman inilah yang diharapkan mampu menjaga kesatuan Republik kita ini. Semoga bisa menambah dan memperkaya pengetahuan kalian ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.